Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakar Falas Basri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin bubut konvensional. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan cara membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat bergerak secara transisi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia dibandingkan dengan mesin perkak lainnya seperti mesin fresh, drill, scarp, dan mesin perkakas lainnya. Prinsip kerja mesin bubut yang berupa pergerakan berputar atau rotasi dari benda kerja inilah yang menyebabkan terjadinya pemakanan oleh alat potong. Putaran benda kerja diperoleh dari putaran motor utama yang ditransisikan sedemikian rupa dengan kecepatan putar tertentu untuk putar cekam. Sementara itu, gerakan pahat bubut dapat dijalankan secara manual oleh para operator maupun secara otomatis mekanisme oleh mesin. Putaran mesin benda kerja maupun gerakan alat potong bergerak secara simultan sehingga hasil geometri benda bekerja yang sesuai dengan yang diinginkan. Jenis alat potong atau cutting yang paling sering digunakan adalah berupa pahat bubut. Inilah bagian-bagian mesin bubut konvensional. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Di sini ada spindle change switch, ada spindle change lever A sama spindle change lever B. Di sini nomor 1, 2, 3 digunakan untuk merubah kecepatan putar. Yang bagian nomor 1, 2, 3 ada di sini. Nomor 4, left and right thread change lever digunakan pada proses pembuatan ulir, yaitu untuk mengatur pembuatan ulir kanan atau kiri. Terus di sini juga ada pitch and fit selection lever. Terus juga ada pitch and fit selector level juga di sini ada 2. Dimana ada di sini. Di sini digunakan ini saklar utama untuk menghidupkan atau mematikan mesin bubut. Terus ada coolant pump switch untuk menghidupkan pompa coil oil. Terus ada spindle forward stop reverse lever berfungsi untuk merubah putaran dari feed rod. Ada compound rest feed lever untuk menggerakkan compound test tanpa menggerakkan crank. Terus ada crank longitudinal feed hand wheel engkol yang berfungsi untuk menggerakkan crank secara manual dalam arah longitudinal. Ada split knot lever, ini menggerakkan split knot yang nantinya akan memutar lead screw. Terus ada saddle lock screw, yaitu mengunci saddle agar tidak bergerak dalam keadaan stabil. Longitudinal and cross power feed lever, ini untuk menjalankan pembuatan otomatis dan dapat menggerakkan crank dengan arah longitudinal maupun melintang. Terus ada tail shock set over screw untuk menyetel kedudukan tail shock yang biasanya dilakukan pada pembubutan tirus. Terus ada eretan kepala lepas, ini untuk menggerakkan ujung dari tail shock yang biasanya dilakukan pada pembuatan tirus. Terus ada di sini ada tail shock eccentric lock lever. Terus ada pengunci crack, ada tail shock lock nut. Di sini nomor 17, 18, 19 ini ada prinsipnya digunakan untuk menguji kedudukan tail shock. Terus ada cross handle yang digunakan untuk menggerakkan crack dalam arah melintang secara manual. Nah, di sini saya akan mencari tahu pembuatan mesin ini. Saya akan mengerjakan model seperti ini. Di sini saya akan beritahu tentang hitungannya. Di sini kita dibagi beberapa bagian, mana 1, 2, 3, 4, 5. Di setiap bagian ini adalah proses penyayatannya. Di mana pertama nomor 1 dulu, baru nomor 2, 3, 4, 5. Pada bagian nomor 1 ini tuh kita di sini tuh kan awalnya bentuk seperti ini, kotak full seperti ini. Nah, kita tuh mau bikin pertama tuh penyayatannya pas searah nomor 1 ini. Jadinya pas itu tuh langsung motong semuanya. Nah, itu hitungannya seperti ini. I sama dengan D besar dikurang D kecil 4T. Nah, di sini kan maaf sini saya lupa naruh. Nah, di sini tuh diameternya 60 dan di sini diameter 50. Makanya kita taruh pertama 50 dikurang 60 per 0,5. Nah, hasilnya sama dengan ini 0,5 tuh penyayatannya tuh apa tuh setiap ini 0,5 kali 0,5 mm penyayatannya. Jadi yang kita perlukan ada 20 kali penyayatan untuk menghasilkan sampai bagian angka nomor 1 ini. Baru dicari itu waktu yang diperlukan untuk melakukan penyayatan selama ini.
juga di bagian dua sama juga seperti ini, tapi di sini kita ganti L-nya karena L yang dibutuhkan itu cuman bagian sini doang. Bagian nomor butuh yang ini pendek, makanya cuma 13 mm, dan waktu yang dibutuhkan juga lebih rendah. Nah ini untuk bagian 3 ini bagian penyekatan, bagian ini tirus, nah bagian ini. Karena ini bagian sini kita harus nambah bagian untuk mencari bagian alpan. Nah di sini D kurang D kecil dikali 2L. Hal ini adalah panjang bendanya. Di sini panjang sininya yang diketahui 40. Ini 50 dikurang 36. Nah itu 36 itu yang segitiga kecil itu bukan diameternya 36, dan 50 itu diameter gedenya. Nah 2 kali 50 itu 40 itu panjang dari ininya. Panjang dari apa tuh yang nomor 3-nya dari sini ke sini. Nah, bagian nomor 3 seperti ini, sama juga kita nyari I-nya, nyari T-nya, dan hasilnya tunggu berapa lama. Nah, di sini juga di bagian 4-nya sama seperti bagian nomor 1 2, karena kita harus mencari bagian ini. Nih, yang kita bagian apa tuh namanya? Bagian ratain. Terus juga nomor bagian 4. Ini bagian nomor 5 itu sama juga kayak nomor 3, jadi kita pertama nyari alfannya dulu, baru setelah itu nyari I-nya, dan baru nyari T-nya waktunya. Nah terus di sini dari itu kita bisa total waktunya yang kita gunakan. Nah kalau kita udah ini waktu yang dibutuhkan adalah 142 menit ya, sekitar 2 jam 20 menitan lah. Ini kalau dibagi hasilnya 2,73, ya ini cuman pembagian. Kalau hasil di dunia nyatanya itu 2 jam 20 menitan. Dan itu hanya khusus untuk pembubutannya doang, belum ada tambahan kayak kita nanti untuk ganti dari tirus ke sini tuh beda pahatnya lagi, kita penukaran pahat itu nambah waktu lagi. Terus juga ada lagi nanti kalau misalnya mungkin sedikit masalah kayak kita capek perlu istirahat atau apa, tiba-tiba azan juga gini, ini juga pasti kena tanpa ada tambahan waktunya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.